Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 35. Saya akan membaca di ayat yang ke-31. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mengalami cinta bertepuk sebelah tangan? Ya, hal ini sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita mencintai seseorang begitu, tetapi ternyata orang itu tidak membalas respon cinta kita. Malah justru berniat atau mencelakakan kita. Tentu hal itu tidak enak ya. Dan tentu hal itu membuat diri kita atau perasaan kita menjadi berbeda pada umumnya. Nah, tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus kita ya. Dia datang ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia berdosa, sehingga manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga perlu ada yang menyelamatkan supaya manusia itu bisa selamat dari hukuman, konsekuensi daripada sebuah dosa. Nah, semestinya manusia itu menyadari hal itu, bahwa dirinya tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia membutuhkan satu pribadi yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi justru manusia itu tidak menyambut ya, merespons cinta daripada Tuhan itu dengan baik. Kalau kita melihat di dalam kisah ini, malah justru ya, orang-orang pada saat itu termasuk pimpinan ya, bahkan beberapa tokoh dengan jelas ya merencanakan akan pembunuhan daripada Yesus. Nah, menariknya Yesus tahu loh konsekuensi itu ya. Dan dia tetap menjalaninya demi apa? Demi cintanya akan manusia. Memang bicara cinta itu pengorbanan ya. Butuh pengorbanan, ada yang dikorbankan begitu. Dan itu Yesus lakukan. Sampai manusia benar-benar menyadarinya. Karena dari semua ciptaan Tuhan itu sayang banget sama manusia ya. Dia senang banget kalau manusia itu bisa datang kepadanya, manusia itu datang menyembah dia, manusia itu berdoa ya, berkomunikasi. Tuhan tuh senang banget. Karena Tuhan itu mencintai manusia itu luar biasa. Sehingga dia pengen banget ya manusia itu bisa kembali ya. Apalagi ketika manusia jatuh di dalam dosa, sedih rasa hatinya. Sehingga dia menyelamatkan manusia supaya manusia bisa membangun sebuah relasi dengan dia. Bahkan ketika kita rindu pun Tuhan tuh jauh lebih rindu dibanding kerinduan kita untuk datang kepadanya. Tuhan rindu banget untuk kita bisa berkomunikasi dekat sama dia. Nah saudara, itu cinta Tuhan. Nah, bagaimana dengan cinta kita kepada Tuhan hari ini? Apakah juga
demikian kita kepada Tuhan? Atau kita justru mengabaikan cinta Tuhan itu di dalam hidup kita? Kita jadi sok jual mahal, ya. Kita merasa menjadi pribadi yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, semestinya kita menyadari ketika kita itu dicintai, ya. Dicintai dan mencintai itu memang sesuatu yang berbeda. Mencintai itu biasanya akan jauh lebih berusaha, begitu. Nah, problemnya orang-orang yang dicintai itu seringkali sok jual mahal, begitu. Ngapain gitu ya? Kalau memang iya ya sudah toh. Sama kayak Tuhan sama kita. Tuhan itu cintanya luar biasa loh saudara sama kita manusia ini, ya. Orang-orang yang dikasihinya. Kita jatuh dalam dosa, Dia selamatkan kita. Supaya hidup kita lebih baik, Dia kasih firman-Nya, ya. Supaya kita dituntunnya setiap hari. Apa yang semestinya kita lakukan, ya. Apa yang semestinya boleh menjaga memelihara hati kita. Tuhan kasih itu dalam hidup kita melalui kebenaran firman-Nya. Nah, hari ini yuk coba renungkan. Bagaimana cinta saya kepada Tuhan? Bagaimana kasih saya kepada Tuhan? Jangan kita bertepuk sebelah tangan. Tuhan sudah mencintai kita begitu luar biasanya. Tuhan sudah rela bahkan berkorban akan segala sesuatunya. Tapi kita tidak meresponinya. Jujur saudara, yang rugi bukan Tuhan sih. Kita sendiri. Pada akhirnya kita akan mengenyam kerugian kalau kita terus mengabaikannya. Dan berbahagialah setiap kita yang meresponi akan cintanya. Ya. Dalam satu diskusi begitu ya, ada seorang menyampaikan, saya bingung ya kenapa saya jadi Kristen. Kalau seandainya keluarga saya nggak Kristen, mungkin saya nggak Kristen hari ini. Saudara, Kristen tidak Kristen itu bukan pilihan kita. Ya. Itu adalah pilihan Tuhan buat kita. Tuhan memilih kita, saudara, ya. Bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dialah yang memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Jadi artinya kalau hari ini Bapak Ibu Saudara menjadi orang percaya, bersyukurlah karena Tuhan memilih kita. Kalau kita pikir siapa sih kita? Siapa saya? Siapa Bapak Ibu Saudara? Sehingga Tuhan itu memilih kita untuk kita boleh percaya kepadanya, untuk kita boleh menjadi anaknya, untuk kita boleh menerima hak waris daripadanya. Siapa kita? Tapi itulah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Mari kita responi cintanya. Kita responi pengorbanannya. Dan sadarilah bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, sebagaimana mestinya kita berespon, responilah. Responilah cinta Tuhan itu. Berikan waktu untuknya, ya, baik dalam doa, dalam penyembahan, dalam membaca surat cintanya. Bapak Ibu coba saudara bayangkan kita lagi pacaran sama Tuhan. Responi cinta Tuhan, ya. Sama kayak kita berelasi dengan orang, senang banget kalau baca pesannya, di telepon, cerita, ya, nanya-nanya, cari kesukaannya, hobinya apa. Itu orang yang jatuh cinta tuh biasanya kayak gitu, saudara. Nah, jangan kita jadi cuek, sok jual mahal. Ya, justru kita harus menyadari betapa cintanya Tuhan itu. Ya. Senang nggak kita baca firman Tuhan hari ini? Ya, orang biasanya kalau orang pacaran ya jatuh cinta itu senang banget baca surat cintanya, selalu pengen tahu kabarnya, ya, update terus. Ya, kalau pagi ditanya, artinya dia memperhatikan. Ya. Siang dia tanya, artinya dia peduli. Malam dia tanya, artinya dia ada di dalam pikirannya. Nah, kita bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita juga melakukan hal yang demikian? Jangan untuk manusia ya yang seringkali justru mengecewakan kita bela-belain seperti itu. Tapi dengan Tuhan yang bahkan sudah memberikan hidupnya bagi kita, nyawanya bagi kita justru abaikan. Hati-hati. Nanti kita sendiri yang menyesal. Ya, cintailah orang yang mencintai kita.
Karena bersyukur ada orang yang mencintai kita, yang menerima kita apa adanya. Mari saudara, kita boleh hidup meresponi cinta Tuhan. Jangan bertepuk sebelah tangan. Bersyukurlah karena Tuhan mencintai kita, memilih kita, dan menjadikan kita sebagai anaknya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk cintamu. Terima kasih untuk pengorbananmu. Engkau sudah rela mati bagi kami, supaya kami boleh memiliki hidup di dalam Engkau. Terima kasih Engkau sudah memperbaiki relasi kami, sehingga kami boleh senantiasa datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami selanjutnya, agar kami mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam Engkau, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, hal yang menyenangkan hati-Mu. Ampuni jika selama ini kami gagal meresponi cinta-Mu dan tidak hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini Tuhan tolong kami memperbaiki komitmen kami, memperbaiki hidup kami, sehingga kami lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mengiring Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.